Halo Bedikers. Joe Biden umumkan akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat. Dalam pernyataan Gedung Putih yang dirilis melalui situs webnya, dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi lebih dari 1 juta warga Palestina yang terpaksa mengungsi atau menjadi korban konflik, termasuk penyediaan air bersih, makanan, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk membahas pemboman yang menyasar sebuah rumah sakit di Gaza. Dalam pembicaraan itu, Blinken juga membahas upaya Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza, bekerja sama dengan negara-negara mitra dan mencegah konflik meluas. Lantas bagaimana jika Amerika juga memberikan bantuan militernya ke Palestina? Dan berikut ini adalah kehebatan kekuatan militer Amerika Serikat. Kalau bahas soal militer, tentu kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya keuangan. Dari data globalfirepower.com, Amerika adalah negara yang paling gila dalam hal pembiayaan militer mereka. Bayangkan saja budget militer yang dikeluarkan mencapai 761 miliar US dollar atau setara dengan 11,55 kuadriliun rupiah. Dana fantastis ini didapatkan Amerika dengan menarik sekitar 3,26% dari GDP mereka yang mencapai 23,32 US dollar triliun atau mencapai 354,07 kuadriliun rupiah. Dan mengacu pada sumber data yang sama, kegilaan Amerika soal pendanaan ini makin terlihat jika dibandingkan dengan negara di bawahnya. Rusia menempati posisi 2 hanya mengalokasikan sekitar 82 miliar US dollar atau 1,24 kuadriliun rupiah. Lalu China yang menempati posisi 3 hanya mengalokasikan 230 miliar US dollar atau 3,49 kuadriliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Indonesia jelas lebih parah lagi karena kita cuma mengalokasikan 8,8 miliar US dollar atau sekitar 133 triliun rupiah yang berarti 86 kali lebih kecil ketimbang anggaran militer Amerika Serikat. Dengan uang yang fantastis tadi, Amerika Serikat membiayai beragam hal untuk peningkatan mutu militer. Salah satunya tentu saja adalah personil militer. Di atas kertas, jumlah total personil militer Amerika Serikat mencapai 1.832 juta personil. 1,39 juta diantaranya adalah personil aktif dan 442.000 lainnya adalah personil cadangan. Personil militer Amerika ini dibagi atas pasukan biasa dan pasukan elit. Kita tentu tak asing dengan pasukan elit Amerika yang sering terdengar seperti Delta Force, Navy SEAL, ataupun Green Berets. Angka ini memang terbilang banyak dibanding negara lain, namun jika dibandingkan dengan populasi malah jadi beda cerita. Total anggota militer Amerika tadi cuma 0,5% dari total populasi mereka yang mencapai 337,34 juta jiwa. Lalu cuma 1,22% dari total pria dengan usia militer kisaran 16 hingga 49 tahun yang mencapai 148,43 juta jiwa. Dan perbandingan yang timpang ini memang disadari oleh pemerintah Amerika. Makanya semua pria di usia militer di sana diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke US Selective Service System agar pemerintah punya data jika sewaktu-waktu wajib militer harus diberlakukan. Selain memantapkan personil, uang yang dimiliki militer Amerika juga digunakan sebagai modal kekuatan alutsista. Di bagian ini Amerika memang harus kuat secara finansial karena menjadi salah satu negara produsen alutsista terbaik di dunia. Untuk melihat alutsista militer yang negeri Paman Sam miliki, mari kita mulai dari membahas Angkatan Darat dulu. Di atas kertas, Amerika memiliki 5.500 tank, 303.000 kendaraan lapis baja, 2.339 peluncur artileri, dan 1.716 peluncur roket. Hebatnya, semua alutsista yang dimiliki oleh Amerika ini adalah buatan dalam negeri mereka. Dalam pengembangannya, Amerika melakukan kegilaan di tank tempur utama mereka, yaitu Abrams, dengan meluncurkan Abrams X yang diperkenalkan pada Oktober 2022 silam. Tank ini akan menjadi tank generasi 4 dengan support kecerdasan buatan di segala lini. Mulai dari kemampuan penglihatan lewat Distribute Aperture Camera System atau DAS yang menggunakan 2 kamera berteknologi tinggi serta AI untuk menentukan objek di sekitar tank. Kemudian dari segi senjata, Abrams X akan menggunakan XM360 120 mm cannon yang memiliki teknologi bernama Future Combat System. Teknologi ini memberikan kemampuan untuk menembakkan segala amunisi,
meredam recoil tembakan hingga menggunakan AI sebagai pengisi senjata otomatis yang merekomendasikan jenis amunisi yang akan ditembakkan. Lalu yang paling spesial adalah drone mounting, di mana Abrams X bisa meluncurkan drone dari tubuhnya untuk segala keperluan, mulai dari pengintaian hingga penyerangan. Selain melakukan pengembangan terhadap tank utama mereka, Amerika juga melakukan peningkatan pada teknologi peluncuran roket. Pada Oktober 2022 kemarin, Amerika telah berhasil melakukan uji coba roket hipersonik baru mereka yang memiliki kecepatan hingga 6.200 km per jam. Dengan kecepatan ini, bukan hal sulit untuk Amerika menjangkau negara-negara pesaing mereka. Sekarang mari kita pindah ke alutsista laut milik Amerika. Dari data yang didapatkan, alutsista laut Amerika itu super mewah, mulai dari memiliki 11 kapal induk, 9 pengangkut helikopter, 92 destroyers, 22 corvette, 68 kapal selam, 10 kapal patroli hingga 8 kapal penyapu ranjau. Dan data ini memang sangat mencengangkan, apalagi jika membahas kapal induk yang sebenarnya tak bisa dimiliki semua negara sebab ongkosnya yang kelewat mahal. Di Amerika, kapal induk paling terkenal mereka jelas adalah USS Ford yang dibuat dengan model fantastis. 13 miliar US dollar atau sekitar 198 triliun rupiah. Secara spek, kapal ini bisa mengangkut hingga lebih dari 75 pesawat tempur yang membuat posisi Amerika terus strategis. Belum lagi kalau soal senjata, USS Ford bakal jadi kapal induk dengan senjata paling lengkap di masa depan. Bagaimana tidak, selain menggunakan senjata mesin berat dan juga peluncur rudal, USS Ford akan mendapat pembaruan berupa senjata laser yang akan menghabiskan dana triliunan rupiah. Senjata ini diperuntukkan sebagai interseptor utama dari roket hipersonik seperti di F-17 milik China yang memiliki kecepatan lebih dari 6.000 km per jam. Makanya dari update yang didapat, kecepatan penembak laser USS Ford bisa mencapai kecepatan 299.000 km per detik. Selain itu bakal dipasang juga railgun untuk pertempuran antar kapal. Dari darat dan laut, kini kita pindah ke angkatan udara. Di sini Amerika juga sangat superior. Kepemilikan alutsista Amerika dimulai dengan 2.757 jet tempur, 4.895 pesawat bantu, hingga 6.567 helikopter. Pada bagian alutsista Angkatan Udara Amerika ini, dalam beberapa tahun terakhir disinilah negeri Paman Sam menghabiskan uang. Salah satu contohnya datang dari B-21 Raider yang merupakan pesawat pengeboman siluman. Rencananya pesawat baru ini akan meluncur dan beroperasi tahun 2027 mendatang dengan total estimasi anggaran 2,2 miliar US dollar atau 33,55 triliun rupiah untuk satu unit. Nantinya pesawat ini akan memiliki kemampuan terbang luar biasa dan bisa tidak terdeteksi sambil melakukan serangkaian adegan pemboman yang jadi mimpi buruk musuh Amerika. Ya, doanya sih semoga saja kapasitas tempur pesawat ini tak pernah digunakan karena bisa memakan banyak korban.